Kalau kita perhatikan, tanaman cabai yang melalui proses pruning itu memiliki cabang yang sangat banyak, sehingga itu menjadikan tanaman cabai menjadi rimbun. Sedangkan tanaman cabai yang tidak melalui proses pruning itu hanya memiliki 2 cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman ARM semuanya? Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar bisa banyak melakukan penanaman dan penghijauan. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini ARM ingin berbagi atau bercerita yaitu tentang perbandingan tanaman cabai yang melalui proses pruning atau potong batang dan yang tidak dipruning atau yang tidak dipotong batangnya, jadi tumbuh secara alami. Dan di sebelah kanan saya ini ada 2 tanaman cabai yang sudah mulai berbuah, bahkan sudah ada yang bisa kita panen, ini ya. Dan ada perbedaan di antara keduanya. Kalau yang tanaman cabai ini adalah tanaman cabai yang melalui proses pruning atau potong batang, sehingga banyak sekali batangnya. Dan kalau yang ini adalah tanaman cabai tanpa pruning atau tanpa potong batang. Dan sekarang kita akan membahas atau mengulas bagaimana perbedaan ataupun perbandingan antara kedua tanaman ini. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir. Oke? Oke teman-teman semuanya, untuk perbandingan yang pertama, saya ingin membandingkan tinggi dari kedua tanaman cabai ini. Untuk yang melalui proses pruning itu tingginya hanya segini. Tadi saya ukur sekitar 40 cm tingginya ya. Dan untuk tanaman cabai tanpa pruning itu saya ukur tadi tingginya sekitar 65 cm. Jadi tinggi dari kedua tanaman ini berbeda antara yang melalui proses pruning dan tidak melalui proses pruning. Untuk perbandingan yang kedua adalah dari jumlah cabang. Kalau kita perhatikan, tanaman cabai yang melalui proses pruning itu memiliki cabang yang sangat banyak, sehingga itu menjadikan tanaman cabai menjadi rimbun. Sedangkan tanaman cabai yang tidak melalui proses pruning itu hanya memiliki 2 cabang. Perbedaan jumlah batang dari kedua tanaman cabai ini menyebabkan bedanya jumlah buah yang dihasilkan. Yang mana tanaman cabai yang melalui proses pruning itu berpotensi ataupun menghasilkan buah lebih banyak dibandingkan dengan tanaman cabai yang tanpa melalui proses pruning. Ya, bisa dilihat bagaimana perbedaannya. Jadi setelah kita membandingkan kedua tanaman cabai ini, silakan teman-teman pilih ataupun tentukan sendiri manakah tanaman cabai yang memiliki buah yang lebih banyak, manakah tanaman cabai yang menguntungkan bagi kita. Dan bagi saya yang sudah melakukan percobaan ini, ya saya lebih merekomendasikan untuk tanaman cabai kita itu dipotong batang. Dan hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya. Dan bagi teman-teman mungkin yang ingin mengetahui bagaimana cara ataupun proses pruning tanaman cabai, silakan bisa melihat videonya di sebelah kiri atas. Di sana saya membahas bagaimana cara melakukan proses pruning sehingga ya, nanti tanaman cabai kita bisa menghasilkan buah lebih lebat dan lebih banyak. Seperti ini gitu ya. Dan perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin menanam cabai dan melakukan proses pruning pada tanaman cabainya, itu yang harus diperhatikan adalah nutrisi ataupun asupan pupuk untuk tanaman cabai tersebut. Karena ibaratnya seperti ini ya, jadi dalam sebuah keluarga ketika kita masih berdua, suami istri, mungkin untuk nasi cukup setengah liter. Tapi ketika nanti lahirlah anak kita 1, 2, 3, 4, otomatis itu tidak mungkin kita memasak nasi dengan setengah liter. Pasti butuh lebih banyak lagi. Nah, sama halnya dengan tanaman cabai ini. Ketika kita menginginkan tanaman cabai ini memiliki buah yang banyak dan cabang yang banyak, otomatis asupan nutrisinya juga harus lebih banyak, disesuaikan. Dan juga pemberian pupuk, penyiraman, dan yang lainnya harus lebih ekstra dibandingkan dengan tanaman cabai yang tumbuh secara alami seperti ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi cerita ataupun sharing dari ARM bagaimana perbandingan antara tanaman cabai yang melalui proses pruning dan yang tidak melalui proses pruning. Silakan
teman-teman tentukan sendiri manakah yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan ilmu ataupun informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila kalian suka, langsung saja like, share, and comment. Dan juga subscribe. Klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang kami upload. Dan juga apabila ada kritik dan saran ataupun informasi yang lebih atau informasi tambahan, langsung saja tulis di kolom komentar sehingga nanti mungkin ada pengunjung yang membaca komentar tersebut dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuknya. Dan juga terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Terakhir saya sampaikan, ketika kamu mulai menanam, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.